topinya. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berilah petunjuk bangsa ini, ya Allah. Jadikanlah Indonesia ini negara yang aman, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Indonesia negara yang makmur, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Indonesia ini pemimpin-pemimpin yang jujur, pemimpin-pemimpin yang bersih, pemimpin-pemimpin yang berintegritas, ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan di zaman pemerintahan Jokowi ini semuanya akan bersih, semuanya akan bagus. Wujudkanlah, ya Allah. Amin. Jangan diganggu ya. Situ duduk. Situ duduk, nak. Oh, situ. Oke. Video ini saya tujukan untuk KPK. Selama ini KPK sudah bisa menunjukkan kekuatannya. Rekamannya. Sudah bisa menunjukkan keberaniannya. Nah, semenjak ada KPK, kita bisa melihat kepala-kepala daerah, baik tingkat 1, tingkat 2, ketakutan dengan KPK. Mereka tidak seperti dulu. Kalau dulu, sebelum ada KPK, begitu royalnya pemerintah daerah menghambur-hamburkan uang negara untuk membangun yang sesuatu yang mubazir, dan hanya sekian persen lah yang bermanfaat. Nah, tidak ada KPK, semuanya ketakutan, semuanya tidak berani dengan menggunakan anggaran semena-mena. Nah, menurut saya KPK harus diselamatkan. KPK harus ada di bumi Indonesia ini. KPK harus ada di Indonesia ini. Karena saya sebagai rakyat kecil merasakan dampaknya. Semua yang berhubungan dengan korupsi, ketakutan, apalagi para kepala negara serta penyelenggara negara. Nah, justru itu sudah ganggu. Oh, situ, jangan ganggu ayah, nak. Ayah menyampaikan isi hati ayah. Sebenarnya ayah mau jadi presiden, tapi tak punya uang, belum punya rumah. Jangan diganggu ayah, nak. Jangan, please. Ambilkan ini minum ayah tuh, aqua minuman ayah. Sini. Oke, saya ulang sekali lagi. Jangan diganggu. Oh, marah ya lagi. Ayah ngomong aja diganggu. Tidak ada, tidak bisa ditengok. Oke, saya ulang lagi. Maaf, anak saya mengganggu ini.
Pokoknya KPK, oke lah, sekarang semua pimpinan KPK itu tersangka, oke, kita terima. Oke lah, bersihkanlah dulu. Tapi yang untuk 2 orang, Abraham Samad dan Bambang Wijayanto tetap dipertahankan. Biarlah dia menjalani proses hukumnya. Setelah itu selesai, kalau dapat secepatnya jalani aja dulu, apa-apa, dia bersih ya. Saya salut dengan keberanian 2 orang ini, karena dengan keberaniannya ini dia bisa membuka, ya, problem di Polri. Nah, karena sebelumnya aparat KPK itu enjoy disuap, tapi yang 2 ini saya rasa punya integritas. Cuma dia punya masa lalu, mungkin masa lalu itu biasa, semua orang punya masa lalu. Nah, polisi begitu jeli mencari kesalahan dia. Oke, bagus itu, biar bersih. Nah, saya untuk kedua tokoh KPK ini atau para KPK ini, proseslah dia sesuai dengan kesalahannya, sesuai dengan yang diperbuat masa lalu. Sidangkan secepatnya, kemudian carilah kesalahan masa lalunya sampai klimaks. Artinya apa? Setelah semua kesalahannya ditemukan, kemudian diproses secara hukum, dipidanakan, dipenjarakan, kemudian minta tolong. Semua rakyat Indonesia meminta tolong kepada Presiden Jokowi. Setelah dia diberikan gerasi sebanyak-banyaknya, gerasi khusus atau gerasi istimewa, dan kembalikan dia ke KPK. Nah, kenapa? Di dunia saya rasa orang 2 ini tak takut mati. Bagus. Di KPK itu satu syarat ini jarang ditemukan, tapi yang 2 pimpinan itu takut mati, tapi yang 2 ini saya rasa tak takut mati. Nah, dia punya keberanian yang tinggi. Yang dibutuhkan di KPK itu adalah keberanian, berani mengungkap kejahatan siapapun dia. Nah, ini kan sudah ditunjukkan. Namun ada yang mengatakan itu sifatnya politis. Rakyat tidak tahu itu, tapi rakyat sangat memuji. Mereka berdua ini adalah pemberani sejati. Nah, dengan keberaniannya ini, apapun kesalahan dia di masa lalu, insya Allah rakyat Indonesia akan memaafkan. Insya Allah rakyat Indonesia akan memaafkan. Tolong, Pak Presiden, biarlah dia penjara, berikan gerasi, bebaskan dia, dan tarik dia ke KPK lagi, jadikan dia tulang punggung KPK untuk mentaskan kasus-kasus yang lebih besar lagi di masa yang akan datang. Saya yakin 2 orang ini akan diikuti oleh pemberani berikutnya. Dan saya melihat salah satu calon satu lagi, saya lupa namanya, waktu itu di interview lewat TV One, yang begitu beraninya. Kalau dia mau bergabung, saya nggak tahu namanya siapa. Dia waktu itu berada di gedung KPK bersama rakyat yang memagar gedung KPK. Saya lupa namanya. Nah, kalau dapat dia bergabung, jangan KPK itu diseleksi lewat DPR. Kita tidak lagi percaya dengan DPR. DPR itu politik. Seperti kita lihat kata Hamimwa itu, saya ini diusir oleh siapa katanya, entah Golkar entah apa. Nah, kalau udah partai yang mengusung dia, yang memilih dia, nah cenderung partai itu akan menjadi hutang budi baginya sehingga susah untuk masuk. Nah, sekarang kita sudah tahu integritas kedua KPK ini, Abraham Samad. Biarlah dia penjara dulu, tapi tolong Presiden berikan gerasi dan kembalikan dia ke KPK. Mudah-mudahan
dia bisa memulai hidup baru di KPK. Dia bisa menuntaskan semua kasus-kasus yang besar sampai Senturi, BLB Yanto Blau, Pilpres, Susno Duaji, yang kepala hukum itu, Saril Johan, yang mafia kasus itu, dan siapa lagi, yang oknum-oknum yang sudah pensiun itu. Mudah-mudahan uang negara bisa dikembalikan. Mudah-mudahan setiap warga negara berpikir-pikir melakukan suatu tindakan korupsi yang merugikan rakyat. Rakyat sudah sengsara, tahu. Oke, saya ulang sekali lagi. Hai orang Indonesia, hai rakyat Indonesia. Oke lah, kita terima kesalahan Abraham Samad dan Widianto. Tapi perlu ingat, kita salut dengan keberaniannya. Keberaniannya luar biasa. Tidak ada KPK sebelum yang berani seperti ini. Nah, tolong mudah-mudahan mereka bisa menjayakan KPK, bisa menuntas segala kejahatan. Dia bisa menuntas segala yang berhubungan dengan praktek-praktek korupsi, sehingga anggaran negara bisa diselamatkan, rakyat makmur dan jaya, dan Jokowi akan didukung oleh rakyat untuk 10 tahun lagi. Oke. Dan sekali lagi untuk KPK, biarlah, terimalah hukuman itu, dan tolong Presiden berikan gerasi secepatnya. Oke, nggak apa-apa. Walaupun dia asalkan jangan dihukum mati, selagi dia masih dihukum seumur hidup, tolong ya Presiden berikan gerasi. Kalau Presiden nggak mau memberikan gerasi, rakyat yang akan memberikan gerasi itu. Ingat itu. Oke. Untuk Polri, kita rakyat merasakan selama ini Polri itu memang arogan. Bukan semuanya. Ada yang kalau 100 Polri mungkin satu yang baik. Begitulah. Arogan kita merasakan. Ya. Apalagi kita melihat sekarang. Kalau Pak BG, iya dia memang punya beban mental. Tapi Pak BG harus bijaksana, Pak BG harus arif, Pak BG harus ya, walaupun Pak BG mengatakan Pak BG tidak salah, tapi Pak BG sudah dipanis oleh publik, ya, artinya mistrust dari rakyat kepada Anda. Oke. Anda harus bersabar. Anda harus itu terserah Anda lah. Saya nggak tahu apakah Anda mau membersihkan Polri. Ya, sebenarnya saya susah menyampaikan bahwa kalau di Polri itu identik dengan ketakutan pihak-pihak lain untuk memperkarakan Polri, ya. Selama ini kita tahu bahwa Polri itu bisa menangkap TNI, ya kan? Bisa menangkap siapa saja, ya. Hebat Polri itu. Cuman tolong ya, dengan kekuatan yang diberikan itu, amanah rakyat, amanah negara harus ditegak. Oke. Ya, itu menurut saya untuk kedua pimpinan KPK. Biarlah mereka menjalankan proses hukum, tapi dijaga, beri batas. Panggil semua yang bermasalah dengan Abraham Samad, deadline mungkin 1 bulan ini. Nah, lewat
1 bulan ini nggak ada laporan-laporan, berarti kalau orang melapor tidak sah. Artinya yang sah dalam bulan ini sehingga dia bisa diputuskan. Karena kita butuh dia, kita butuh ini dia. Karena dia adalah pemberani sejati. Saya yakin dia adalah pemberani, kedua orang ini pemberani sejati. Nah, mungkin dia punya masa lalu yang maklum, kita masa lalu itu kan tanpa kita sadari, ya. Dan waktu kita jadi orang baik-baik sekarang, kita dicari-cari celah bagaimana orang menjadikan. Karena kebaikan dan ketegasan itu memang banyak tantangannya, banyak penghancurnya, musuhnya gitu. Ingat, KPK dimusuhi oleh orang-orang yang tidak senang dengan tindakan KPK. Malah rakyat senang dengan KPK yang begitu bisa menangkap koruptor. Dan saya sendiri merasakan bahwa semenjak ada KPK tidak ada lagi yang namanya rekening. Orang takut bertransaksi lewat bank sekarang. Orang takut sekarang kalau pejabat takut memperkaya diri sekarang. Pokoknya dampak KPK itu sungguh hebat. Semuanya ketakutan. Mudah-mudahan KPK ini besar nantinya di bawah pimpinan Abraham Samad dan Bambang Wijayanto ini. Saya melihat orang ini kompak. Saya lihat, gak apa-apa, Anda gak boleh bergaul lagi dengan, pokoknya Anda sampai mati di KPK aja, gak apa-apa. Tapi bina generasi-generasi baru yang begitu anti korupsi, yang memikirkan keadilan yang merata bagi rakyat Indonesia. Hormat saya bangsa Indonesia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membuka hati orang-orang yang ada di Jakarta itu. Karena selama ini saya muak melihat yang ada di Lawyer Club, yang ada di media-media seperti TV One, Metro TV, TVRI, segala macam itu. Pakar-pakar yang mempunyai opini-opini yang memuakkan, yang tidak bisa menyelesaikan masalah. Dan saya senang dengan adanya tim 9 yang tim 9 itu adalah cerminan rakyat Indonesia. Tim 9 lebih berharga dari oknum-oknum DPR yang munafik. Saya bilang oknum-oknum bukan DPR-nya, kan nggak semuanya oknum-oknum DPR yang munafik. Nah, jangan saya diperkarakan pula nanti. Kenapa saya bilang munafik? Karena mereka itu mencari muka yang banyak. Kemana arah angin, ke situlah dia. Selama ini nggak ada DPR yang saya lihat yang vokal. Dia hanya mencari kesalahan seseorang saja. Coba pikirkan rakyat yang seperti ini, ya. Nah, satu lagi, coba dirubah. Bukan Indonesia hebat, Indonesia memuliakan. Kenapa? Kalau kita hebat, coba tidak ada lagi pembantu-pembantu kita yang dari luar negeri. Coba jadikan orang luar negeri itu jadi pembantu di negara kita. Itu baru kita hebat. Tapi selagi masih ada pembantu di luar negeri, orang Indonesia, berarti itu bukan hebat. Tapi mulailah Indonesia baru. Koalisi mulai Indonesia baru. Koalisi Indonesia baru artinya memulai dari titik nol. Oke, terima kasih. Salam sejahtera untuk semua pemirsa. Mudah-mudahan suara saya ini bisa merubah tatanan hukum di Indonesia, bisa merubah pemerintahan baru ini menjadi pemerintahan yang baik, yang diharapkan rakyat. Merdeka. Allah Akbar, Allah Akbar. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah.